Kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia itu bisa menjadi kekuatan lima besar dunia asalkan dia berposisi sebagai pelaku ikut terlibat dalam proses penyusunan ideologi baru dunia itu, ikut terlibat dalam penyusunan tatanan dunia baru itu, maka dia akan punya tempat di situ. Dia akan punya tempat. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi outsider nanti begitu tatanan dunia baru ini terjadi. Makanya saya mengatakan, kenapa saya selalu mengulang, ini adalah krisis berlarut, waktunya akan lama, krisis yang sistemik, karena ini terlalu banyak kontradiksi di dalam sistemnya. Jadi orang sedang mencari ekonomi yang tidak bertentangan dengan lingkungan, ekonomi yang bisa menciptakan kemakmuran kolektif untuk menutup ketimpangan itu tadi. Tapi kemudian juga sekarang ini ada masalah teknologi. Teknologi yang ada sekarang ini, coba kita lihat bedanya ya. Dulu di zaman pertanian, pertanian itu adalah sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kemudian kita beralih ke sektor kepada era industri. Industri manufaktur adalah era yang adalah sektor yang sangat yang menyedot tenaga kerja yang disebut sebagai job creator, pencipta lapangan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Tapi begitu kita masuk ke era informasi, teknologi baru ini justru kebalikannya. Dia tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi impact-nya luar biasa dalam menciptakan output industri. Jadi misalnya, di Amerika misalnya, teknologi pertanian ini itu menciptakan output pertanian yang luar biasa. Dan ada 4 perusahaan agro di Amerika yang kira-kira bisa mensuplai 75% dari total kebutuhan pangan dunia. Itu dari 4 perusahaan itu saja. Jadi output industrinya sangat besar disebabkan oleh teknologi ini tadi. Nah, sekarang ketika teknologi masuk ke sektor industri manufaktur, kita juga akan lihat bahwa efeknya dalam menciptakan output industri juga sangat besar, tetapi daya serapnya kepada tenaga kerja itu sangat kecil. Apa yang terjadi nanti? Yang terjadi itu adalah ketidakseimbangan dalam dua apa namanya? Dalam dua sisi dimensi kapitalisme, ya dalam dua dimensi ekonomi, yaitu permintaan dan konsumsi, produksi dan konsumsi. Konsumsi ini tidak bisa digenjot naik karena orang tidak punya income. Sementara produksi bisa digenjot dengan teknologi baru yang ada, tapi karena teknologi ini tidak menyerap tenaga kerja, apa yang terjadi? Orang tidak punya pekerjaan, tapi output industrinya besar. Jadi produksi bisa sangat besar, konsumsinya rendah. Ini salah satu pukulan yang paling telak dalam sistem kapitalisme ini. Nah, sekarang orang sedang mencari jalan baru. Makanya dia sangat sistemik sekali, sangat kredit sekali. Nah, saya menyarankan teman-teman yang sedang mengambil pasca ini adalah sekarang waktunya kita membuat satu gerakan intelektual. Saya mengajak Anda semuanya, coba kita buat gerakan intelektual. Dari awal saya mengasumsikan bahwa Partai Gelora ini sebenarnya bukan terutama partai politik, tapi ini adalah pelopor dari gerakan intelektual baru yang bisa mengkapitalisasi akal-akal kolektif kita, orang-orang Indonesia ini, untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan satu ideologi baru bagi dunia. Yang kira-kira bisa menemukan titik keseimbangan antara yang saya sebutkan tadi ini. Isu lingkungan, isu demokrasi, dan isu ketimpangan. Jadi ini kita perlu teori ekonomi baru, karena di sini begitu kita nanti mencari satu engine of growth yang baru, mesin pertumbuhan baru, ini memerlukan kreativitas yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya membuat tema-tema kita ini, maksudnya fokus perhatian intelektual kita ini, kita buat, karena saya terus terang, saya sebenarnya sangat sedih bahwa kampus ini mengalami pendangkalan yang luar biasa. Ini ada pendangkalan yang luar biasa. Media ini tidak mensuplai informasi-informasi yang mencerahkan kita. Dan sosial media kita ini kan dipenuhi oleh percakapan yang sangat dangkal sekali gitu. Kita saling menyerang, terpisah, tetapi kemudian sebenarnya yang kita bicarakan itu hal-hal yang sangat remeh-temeh sekali.
Saya kira ini bisa kita selesaikan kalau kita mempelopori satu gerakan intelektual baru. Bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang kompleks yang memerlukan solusi yang sophisticated. Masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang sangat rumit yang tidak bisa disederhanakan. Walaupun kita bisa menjelaskannya, menyederhanakan penjelasannya, tapi itu tidak menutupi kerumitan dari masalahnya. Iya kan? Jadi gerakan intelektual ini menurut saya, gerakan pemikiran baru ini nanti insya Allah yang bisa kita mulai dari kampus, ini yang menurut saya yang sekarang sedang diperlukan oleh Indonesia dan ini yang nanti akan mendobrak kebekuan dalam politik. Polarisasi dalam politik kita ini sangat tidak produktif bagi kemajuan Indonesia. Saya sangat yakin bahwa kalau kita tidak merumuskan satu arah baru bagi Indonesia, dalam 5-7 tahun ke depan, ketika tatanan dunia baru ini sudah terbentuk, Indonesia bisa menjadi outsider. Keluar dari negara menengah. Jadi kembali lagi jadi negara miskin. Sangat mungkin itu terjadi. Dan itu bisa menjadi salah satu sebab terjadinya perang saudara, disintegrasi di negara kita. Ini bahaya besar, ini bahaya ancaman eksistensial bagi kita. Begitu kita menghadapi satu masalah yang lebih besar dari kapasitas kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan teman-teman terima kasih. ini bisa mempelopori itu ya.